Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membahas tentang arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022. Ini saya dapat dari live streaming YouTube-nya Kemenpan tentang sosialisasi Permen 20 tahun 2022 tentang jabatan fungsional guru. Tapi di situ disinggung juga oleh Menpan dari Kemenpan RB mengenai arah kebijakan untuk ASN tahun 2022. Oke, kita lanjut. Nah, berikut adalah arah kebijakan dari pengadaan ASN tahun 2022. Di sini ditegaskan bahwa oleh Deputi SDM dari Kemenpan RB yaitu Bapak Alex Denny, yaitu pengadaan ASN tahun 2022 itu hanya untuk P3K. Jadi kita highlight ya, hanya untuk P3K. Jadi yang tahun 2022 yang bilang ada CPNS atau tidak, meskipun kemarin di webnya Menpan RB itu ada yang bilang bisa honorer, itu bisa CPNS atau P3K. Tapi di situ kan dituliskan bahwa ikuti seleksi yang diadakan tahun ini. Nah, yang tahun ini itu hanya untuk P3K. Nah, P3K-nya itu apa aja berfokusnya? Nah, yaitu yang pertama, pandemi COVID dan penyederhanaan birokrasi. Jadi, menurut Deputi SDM, nanti untuk CPNS itu akan benar-benar dihitung. Karena setelah pandemi ini kan banyak sekali WFH dan kawan-kawan. Benar-benar dihitung masih butuh berapa sih CPNS-nya. Nah, nanti setelah CPNS-nya sudah fix, baru nanti yang lainnya diisi P3K. Seperti itu kemarin kata Bapak Alex Denny. Nah, untuk P3K tahun ini itu berfokus pada pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu apa? Yaitu pendidikan dan kesehatan, yang berfokus pada guru dan tenaga kesehatan. Mungkin nanti dosen juga bisa ya, dosen atau widya suara dan kawan-kawan ya, yang berfokus pada pelayanan dasar. Jadi yang untuk P3K non guru untuk umum itu kayak teknis itu mungkin ada, cuma tidak terlalu besar karena kata Bapak Alex Denny itu berfokusnya pada guru dan P3K ya. Nah, kemudian itu harus berpihak pada tenaga X kategori 2. Jadi difokuskan pada tenaga kategori 2. Ini untuk guru. Dan di non guru itu sepertinya kemarin di kesehatan itu juga masih ada THK 2-nya kan. Nah, mungkin nanti itu juga akan diselesaikan dulu oleh Kementerian Kesehatan. Setelah itu baru berfokus pada yang non kategori 2 serta yang lainnya ya, non ASN lainnya. Kemudian gaji dan tunjangan itu diusulkan oleh instansi pusat dan daerah, sebagaimana kita tahu bahwa gaji dan tunjangan untuk P3K guru itu berdasarkan DAU APBN untuk tahun 2022 dan 2023. Nah, kalau untuk yang non guru itu dibebankan pada instansi masing-masing. Jadi tergantung APBN dan APBD. Kalau di instansi pusat itu dibebankan pada APBN, kalau instansi daerah itu akan dibebankan pada APBD. Jadi tergantung instansinya masing-masing itu kuat tidak membayari untuk gaji P3K dan tunjangannya itu berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2020 kalau nggak salah ya. Itu tentang gaji dan tunjangan P3K. Jadi semua itu nanti akan dihitung kemampuan APBD-nya mereka berapa, seperti itu. Atau mungkin nanti ada suntikan dana dari pemerintah pusat seperti yang ada di guru, itu kita nggak tahu. Kita berdoa saja. Semoga yang terbaik untuk tahun 2022 dan 2023 adalah batas terakhir untuk tenaga honorer non ASN. Jadi tenaga non ASN di instansi pemerintah ya. Di highlight instansi pemerintah. Jadi non pemerintah itu kemungkinan ya masih boleh ada honorer. Karena Undang-Undang ASN itu mengikat pemerintah, bukan mengikat swasta. Oke, sampai di sini dulu tentang arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022. Ada kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.